kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mulai, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu semuanya. Ambil waktu sejenak. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor.
Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara kembali dalam Deep Talk with Pastor. Dan sebelum kita mulai ya program ini, Tadarusan Alkitab, tepatnya malam hari ini kita akan masuk dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu. Bapa, bicara kepada kami pada malam hari ini lewat kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang ikuti program ini selesainya diberkati Tuhan dengan kebenaran, dan kami bisa memahami bagaimana kami harus bersikap, bertindak di sepanjang sisa hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, saudara ya, sebelum kita membuka firman Tuhan, kita coba memahami kembali bahwa 1 Yohanes atau Tadarusan Alkitab yang memasuki surat 1 Yohanes ini ditulis sekitar tahun 70, tahun 100 gitu ya saudara, sekitar tahun itulah ya. Yang jelas pasca Yerusalem dihancurkan oleh Kekaisaran Roma, sehingga mau nggak mau seluruh orang Yahudi itu terusir, bahkan diusir secara paksa, termasuk orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi. Rasul-rasul dalam hal ini dan para penatua, para orang-orang yang disebut orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu juga mulai keluar dari Yerusalem. Dan Yohanes termasuk salah satu di antaranya yang menurut sejarah gereja dia akhirnya cukup lama dan hidup di wilayah Asia, tepatnya di Efesus. Ya, dia melayani di sana dan menjadi rasul yang diperkirakan mati paling akhir dan menjadi orang Kristen yang paling dituakan di zamannya, saudara. Karena semua saksi hidup, terutama rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu semuanya sudah tidak ada, ya, sudah mati. Jadi Roh Yohanes ini menjadi orang yang sangat dihormati, dan makanya dalam banyak tulisannya dia mengatakan dari penatua kemudian kepada anak-anakku dan lain sebagainya, karena dia memang dihormati oleh gereja saat itu ya, gereja yang sudah melayani kurang lebih sekitar 50-an tahun ya, karena Yesus diperkirakan naik ke surga di tahun 30-an, Pentakosta juga di sekitar tahun itu. Berarti ketika dipercaya oleh banyak teolog Perjanjian Baru bahwa surat 1 Yohanes ini ditulis sekitar tahun 70, 80, 90, 100, maka ada jeda waktu atau selisih waktu 50-an tahun di mana gereja sudah bermetamorfosis gitu ya, sudah mulai berkembang. Tadinya hanya fokus di Yerusalem, sekarang mulai keluar dari Palestina, ada di beberapa kota, bahkan di wilayah yang dulunya disebut kafir gitu saudara ya. Efesus tuh di Asia, wilayah kafir dulunya. Roma juga di Asia, wilayah kafir sebelumnya, tapi akhirnya karena campur tangan Tuhan, tempat-tempat yang dulunya dianggap kafir oleh orang Yahudi akhirnya menjadi tempat di mana gereja berkembang dan bertumbuh luar biasa, memberkati, sehingga akhirnya dampaknya sampai sekarang kita yang hidup di 2021 ini juga bisa kenal Yesus, bisa kenal Kristen lewat firman yang disampaikan oleh banyak misionaris, dan kemudian juga Alkitab kita bisa dapatkan. Dan puji Tuhan di Indonesia ini LAI kita punya lembaga Alkitab yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan cukup baik, dan juga menerjemahkan dalam banyak bahasa suku di Indonesia ini. Jadi bisa disupport saudara LAI ini ya, karena tidak ada lembaga lain yang mau menerjemahkan Alkitab dengan konsisten seperti LAI ya. Jadi mau nggak mau pilihan kitanya LAI, dan kalau Bapak Ibu ada berkat, silakan memberkati LAI, karena tentu apa yang mereka kerjakan ini luar biasa ya. Kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. Ya, Roh Allah dan Roh Antikristus. Kita langsung saja membacanya saudara ya, dengan cepat supaya pasal 4 ini bisa kita selesaikan di hari ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi
kita diingatkan oleh Yohanes dalam pasal 4 ini bahwa janganlah mudah percaya akan setiap roh. Ya, akan setiap roh ini bukan tendensinya roh sesat, roh jahat, tapi juga roh atau yang mengaku roh dari Tuhan gitu. Ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, jangan mudah percaya akan setiap pengajaran, saudara. Even itu mengatasnamakan Kristen, gereja tertentu, bahkan mengatakan tentang Alkitab atau menyebut Yesus, saudara. Ya. Jadi kita tidak boleh begitu mudah menjadi orang yang gampang terperdaya hanya gara-gara hal semata itu, saudara. Jadilah orang yang dewasa. Orang yang pakai anting salib, saudara, itu belum tentu Kristen, ya. Karena saya lihat bahkan ada salah satu YouTuber ternama, ya, termasuk yang punya nama hebat di kalangan anak muda, yang kemana-mana pakai anting salib. Dan ketika ditanya, lu Kristen? Bukan, gitu kan ya. Lalu kok pakai anting salib? Iya, gue seneng aja, biar gaya aja. Jawabannya seperti itu, saudara ya. Jadi banyak orang yang beraksesoris tampaknya Kristen tapi bukan Kristen. Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku beragama Kristen tapi bukan Kristen sejati, gitu saudara ya. Ya, memang saya tidak bisa menghakimi, ya. Hak penghakiman terakhir adalah Tuhan tentunya. Tapi saya dalam praktek pelayanan saya melihat banyak sekali orang-orang model seperti ini, ya. Beragama Kristen, mengaku Kristen tapi tindak tanduk sehari-harinya tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Kristen, ya. Tidak mengasihi suaminya, tidak mengasihi istrinya, ya. Niatnya cerai terus gitu ya, bercerai akhirnya, ya. Kemudian juga tipu sana tipu sini, ya, pakai Kristen, ya, ngomongnya shalom tapi nipu orang, saudara ya, nipu banyak orang, termasuk bahkan orang-orang di gerejanya ditipu juga, saudara. Apakah ini orang Kristen sejati, ya? Jadi banyak orang yang mengatasnamakan Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen. Makanya Yohanes mengatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab akan banyak nabi-nabi palsu yang muncul nanti dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Mendekati akhir zaman, tentu nabi palsu yang sudah muncul di zamannya Yohanes 2000 tahun yang lalu, di akhir zaman ini semakin masif, semakin banyak, saudara. Dengan kemudahan digital hari-hari ini, Bapak Ibu yang tidak bergereja hari Minggu di gerejamu, kau bisa menonton siaran khotbah atau siaran ibadah dari banyak gereja, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Begitu mudahnya. Dengan modal misalnya kuota hanya berapa, saudara bisa sehari Minggu bisa dengerin 5, 6, 7, kalau bahkan hari Minggu kau full untuk dengerin khotbah sepanjang 24 jam, kau bisa ikuti itu khotbah-khotbah hari Minggu yang bisa dekat dengan mudah kau dapatkan di YouTube. Tapi apakah itu semuanya benar, saudara? Itu yang harus diuji. Makanya saya mengajar, mengingatkan jangan jadi orang Kristen yang terlalu naif, saudara. Jangan mentang-mentang ada siaran di YouTube pakai lambang salib, yang khotbah juga bawa Alkitab, mengutip ayat Alkitab, terus kita langsung percaya ini adalah hamba Tuhan mengatakan kebenaran. Ujilah, kata Yohanes, setiap roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah apa tidak? Dalam konteksnya Yohanes saat itu, saya bilang tadi di prolog di awal tadi, ada banyak penyesatan-penyesatan yang muncul hari-hari itu. Penyesatan yang paling masif di wilayah Efesus hari-hari itu ketika Yohanes nulis surat ini adalah pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan tapi bukan manusia. Dia seolah-olah aja jadi manusia tapi bukan manusia benar gitu. Ketika Yesus sedih, ketika Yesus menangis, ketika Yesus lapar, ketika Yesus haus, itu bukan Yesus yang manusia, seolah-olah aja. Bahkan ketika Yesus dicambuk, dia berdarah-darah, berbilur-bilur, itu cuma seolah-olah aja, tapi bukan Yesus yang Tuhan. Dia hanya seolah-olah saja. Dia bukan manusia yang mengalami penderitaan itu. Ya, dalam pengajaran mereka, dalam pemahaman mereka, yang Tuhan nggak mungkin menderita. Jadi kemanusiaan Yesus itu diabaikan sama ajaran sesat yang saat itu sedang dikonfrontir oleh Yohanes lewat surat ini, saudara. Makanya di ayat 2 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang percaya Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Sebab hari-hari itu mulai banyak pengajaran yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Ya, dia memang seolah-olah seperti manusia tapi bukan manusia benar.
Ya. Jadi pengajaran-pengajaran seperti itu seolah-olah mengajarkan soal Yesus. Yesus itu Tuhan. Sebagai Tuhan dia melakukan mujizat. Sebagai Tuhan dia bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Dia melakukan banyak hal-hal yang supranatural. Itu yang ditekankan terus. Tapi sisi kemanusiaan Yesus, di mana Yesus pernah berkata, aku lapar, aku haus, aku lelah, aku capek, aku mau istirahat dulu gitu ya. Itu diabaikannya semuanya. Apakah kalau demikian mereka tidak pakai ayat-ayat di Alkitab? Kalau hari itu Alkitab sudah ada, ya, gereja saat itu sudah mendapatkan kitab-kitab suci seperti layaknya kita yang hidup di 2021. Saya percaya nabi-nabi palsu itu, ya, orang-orang yang mengajarkan penyesatan itu mengutip juga ayat-ayat Alkitab, ya. Dan itu yang kita bisa temukan kalau boleh jujur hari-hari ini, ya, dalam konteks pelayanan yang bisa Bapak Ibu akses. Gereja yang benar banyak, hamba Tuhan yang benar, yang mengatakan kebenaran, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan tuh banyak banget, saudara. Di kota ada, di daerah ada, di pelosok ada, tersebar di mana-mana. Tapi jangan naif juga, ya, sehingga berkata bahwa nabi palsu itu hanya kecil saja. Bagi saya, gereja yang nggak benar, pendeta yang nggak benar, hamba Tuhan yang nggak benar, yang melayani karena punya maksud-maksud tersembunyi, yang melayani punya tujuan-tujuan tertentu, termasuk tujuan ekonomis, itu juga banyak, saudara. Dan disinilah dibutuhkannya kita, orang Kristen yang bijaksana, yang tulus seperti merpati, tapi cerdik juga seperti ular. Tulus artinya ya mendengarkan, tapi jangan ditelan mentah-mentah, diuji dulu, cerdik dulu, ya, selidiki lagi, lebih dalam lagi. Jangan menjadi orang Kristen yang mudah terpesona dengan pengajaran dari pendeta atau gereja tertentu, terkagum-kagum dengan pendeta dan gereja tertentu, sehingga akhirnya ngefans terlalu berlebihan, ya, mengidolakan terlalu berlebihan gereja dan pendeta tertentu, saudara. Ya, ciri khas bagi saya berkali-kali yang disebut dengan penyesatan, ya, ketika kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan di Alkitab hanya diajarkan satu angle tertentu saja tanpa mengabaikan kebenaran dari angle yang lain. Ya, seperti saya bilang, saudara, ya, berkali-kali, ya, misalnya kita ambil contoh saja nih, ya. Bapak Ibu ada kesempatan ke Jakarta, ikon Jakarta, ya, meskipun itu biasa saja bagi saya, tapi adalah Monas, kan, ya, itu dipakai menjadi logo DKI gitu, ya, dan orang juga dari pelosok kalau ke Jakarta pengen foto di Monas gitu. Bagi saya yang lahir di Jakarta, ya, Monas biasa aja sih, ya, nggak ada hebat-hebatnya banget gitu, ya, biasa aja lah gitu, ya. Tapi bagi orang daerah tidak demikian. Ada orang yang kemudian mengatakan, kalau lo mau foto di Monas, kalau mau lihat Monas dengan benar, itu harus lihatnya dari Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Selatan. Itu yang paling bagus, ya. Ya, maka dia mengajarkan kepada orang-orang lain, kalau dia adalah tour leader, tour guide gitu, ya, maka dia bawa rombongannya yang dia mau ajak untuk melihat Monas selalu dari Jalan Merdeka Selatan. Ya, ketika ada orang bilang, lo Monas itu paling bagus tuh lihat dari helikopter, jadi bawa dari atas, kalau nggak bisa nyewa helikopter ya lihat dari drone, pakai drone dari atas tuh paling keren banget. Wah, itu nggak bener. Oh, lihat Monas tuh paling bagus ya dari Gambir, dari stasiun Gambir. Kalau lihat Monas bener ya harus bagusnya dari Merdeka Utara, Merdeka Barat, Merdeka Timur. Jalan Merdeka itu yang mengelilingi Monas itu loh, saudara. Itu diabaikan semuanya. Enggak, pokoknya yang paling benar kalau mau melihat Monas itu harus dari Jalan Merdeka Selatan. Andai kata begitu. Jadi yang dia omongin cuma Monas dari Merdeka Selatan tanpa mau tanpa mempedulikan ada yang mengatakan Monas juga bisa dilihat loh dari angle-angle yang lain. Dia nggak peduli. Ini salah satu ciri khas nabi palsu seperti itu, saudara. Pengajaran palsu seperti itu, saudara. Maka bertumbuhlah bagi saya di gereja, mau dengarlah dengar-dengaran pengajaran pendeta, hamba Tuhan siapapun itu, yang mengajarkan Alkitab secara utuh. Jangan hanya mendengarkan khotbah tentang Yesus adalah kasih melulu. Ya, Yesus adalah kasih. Kalau saya bilang Yesus bukan kasih,
Kalau saya bilang kasih itu bukan inti pengajaran Kristen, ya saya sesat, saudara. Iya, benar. Tapi ada juga loh, ya, di Alkitab kita ini yang sama-sama kita imani adalah firman Tuhan, pengajaran bahwa Yesus yang kasih itu juga menghukum. Yesus yang kasih itu juga nantinya menjadi hakim untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang jahat. Yesus yang penuh kasih itu kalau kita baca di Alkitab ternyata juga mengizinkan loh situasi-situasi yang seolah-olah tidak enak terjadi pada orang-orang yang dikasihinya. Jadi nggak melulu kasih itu seperti bayangan yang disampaikan oleh orang-orang. Wah, orang yang hidup dalam kasih itu orang yang damai sejahtera, sukacita, bahagia, nggak akan susah, nggak akan miskin, nggak akan sakit, dan lain sebagainya. Faktanya kalau kita baca Alkitab, Yesus yang kasih itu, kasihnya juga bisa ditunjukkan dengan cara membuat orang ya ada dalam satu ujian yang berat. Apakah ketika orang diuji, diizinkan pencobaan terjadi atasnya itu Tuhan tidak mengasihi dia? Dalam pengalaman saya secara pribadi dan juga saya melihat banyak orang yang saya layani, karena begitu mengasihi kepada orang-orang tertentu termasuk saya saat itu, dia izinkan kami melewati yang disebut lembah kelam itu, supaya kami bisa bertobat. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, bahwa hanya dengan bersama Tuhanlah, mengandalkan Tuhanlah, kami bisa melewati semuanya. Apakah pencobaan yang kami alami itu bukan wujud kasih Allah kepada kami? Ya. Jadi saudara, Yesus itu kasih harus diajarkan. Yesus itu hakim harus diajarkan. Yesus juga mengizinkan pencobaan, penderitaan bisa kita alami, itu juga harus diajarkan. Yesus yang mengampuni tanpa syarat harus diajarkan. Yesus juga akan tidak mengampuni kalau orang tidak melakukan perintahnya, harus diajarkan juga. Oh iya dong. Udah baca baik-baik Alkitab belum? Ya, kita akan diampuni segala dosa kita kalau kita mengaku dosa kepada Allah, karena Allah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 sudah kita baca, sudah kita bahas di pasal 1 Yohanes kemarin. Tapi ada firman juga yang mengatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi kita berdosa nih, ya. Terus ketika kita, Tuhan, saya minta ampun atas dosaku, diampuni dosanya. Tapi habis diampuni dosanya, kemudian kita bertemu dengan saudara kita. Kalau kau ikuti tadarusan Alkitab yang kemarin, kita benci saudara kita, tidak mengasihi saudara kita tidak mengampuni salah dia, maka pengampunan yang kita terima itu akan dibatalkan oleh Tuhan. Seperti itulah Tuhan yang saya baca di Alkitab saya. Tapi orang-orang yang mengatakan Yesus penuh kasih, Yesus adalah kasih, yang menekankan pada kasih, saya percaya tidak akan pakai ayat-ayat itu untuk diajarkan kepada umatnya. Dengan banyak alibi, dengan banyak argumentasi, mereka mau memelintir ayat. Jadi di luar sana, saudara, gereja yang benar banyak, hamba Tuhan yang baik benar banyak, saudara. Tapi juga banyak penyesat-penyesat di luar sana yang memutarbalikkan Alkitab semaunya sendiri. Dalam ilmu tafsir ada eksegese, ada eisegese. Eksegese itu menarik keluar makna Alkitab yang sebenarnya. Maka orang yang mengeksegese Alkitab, orang yang mencari tahu ini arti kata aslinya apa, makna asli dalam bahasa aslinya apa, bahasa Alkitab ya. Kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Kemudian juga latar belakangnya, kenapa sih ada kata seperti ini muncul di Alkitab kita, dalam konteks kitab itu, ya. Terus juga dalam konteks dekatnya gimana, konteks jauhnya gimana, terus diselidiki. Jadi yang ditarik keluar itu aslinya, makna aslinya. Tapi ada sebaliknya eisegese. Eisegese itu nggak menarik kata-kata asli yang ada di Alkitab. Orang yang menafsirkan sudah punya konsep dulu di otaknya nih. Wah, gue mau ngomong ini nih, gue mau ngajarin ini nih hari Minggu di gereja gue nih, supaya jemaat gue bisa paham nih apa yang ada di otak gue. Nah, dia udah punya konsep duluan, dia sudah punya pemahaman duluan, dia sudah punya doktrin duluan, baru dia cari ayat-ayat yang menguatkan doktrinnya itu. Apakah dia tidak pakai ayat Alkitab? Pakai ayat Alkitab, tapi ayat Alkitab dipakai untuk menguatkan pemahaman dia. Itu nggak boleh.
itu bagi saya memperkosa Alkitab, saudara. Dan maafkan saya, dengan rendah hati saya berkata, banyak saya temukan orang-orang yang seperti itu di luar sana, saudara. Dan Bapak Ibu harus benar-benar punya roh yang bisa membedakan roh. Ya. Jadi nabi palsu banyak. 2000 tahun yang lalu saja sudah ada, apalagi hari-hari ini mendekati akhir zaman, di mana setan, iblis, roh jahat sudah semakin paham bahwa hari-hari mereka sudah hampir habis menjadi penguasa dunia ini. Mereka akan segera dihukum kekal dalam neraka Gehenna secara kekal. Ya. Jadi di dalam dunia ini ada roh Allah, ada roh antikristus, saudara. Ayat 4 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, meskipun ada banyak nabi palsu, ada banyak pengajaran-pengajaran sesat nantinya, orang-orang yang punya maksud tertentu, tujuan tertentu, entah niat menjadi pendeta karena untuk bisa makan, menjadi pendeta untuk bisa hidup enak. Saya nggak tahu, motivasi orang beda-beda kan, saudara. Menjadi pendeta untuk jadi terkenal, punya pengaruh. Ya. Mereka nggak peduli, orang-orang yang seperti ini, nabi-nabi palsu tuh nggak peduli yang diajarkan tuh kebenaran apa bukan. Yang penting mereka menjadi top, terkenal. Program-program mereka menjadi program-program yang viral. Itu tujuannya. Seperti orang dunia kan, saudara. Ya. Jadi mereka fokus pada hal-hal yang bisa memuaskan nafsu mereka, bukan kebenaran yang diajarkan. Dan kata Pak Yohanes, kamu berasal dari Allah, anak-anak. Orang Kristen yang benar-benar bertobat itu bukan lagi lahir dari dunia, tapi lahir dari Allah, berasal dari Allah. Dan orang-orang yang demikian itu bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah lahir dari Allah, yang benar-benar gak bisa lagi buat dosa. Ingat pada urusan kita hari kemarin, ya, bahwa orang yang datang dari Allah tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Dia akan jadi anak-anak Allah, benci dosa dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, orang-orang seperti ini tuh roh di dalamnya lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Yang bahasa saya itu punya kepekaan luar biasa. Karena roh dalam dirinya yang datang dari Tuhan itu berkuasa atas apapun. Sehingga roh ini membuat dia akhirnya peka, sehingga ketika lihat mukanya orang aja udah tahu ini nggak benar. Ngelihat YouTube terus ada thumbnail ya, atau ada clickbait gitu ya, poster gitu, flyer gitu ya, dari gereja tertentu, hamba Tuhan tertentu. Kalau dia punya roh dari Tuhan, maka ini nggak benar. Dengerin sepenggal kalimat, gestur tubuh, itu bisa ada kepekaan, ini nggak benar ini. Kenapa? Karena memang roh yang dalam kita, kalau kita benar-benar lahir dari Allah, itu lebih besar dari apapun juga. Kita nggak mungkin bisa terperdaya, saudara. Nah, tapi problemnya, apakah kita memiliki roh itu dalam hidup kita? Dan itu kan nggak bisa diperjuangkan begitu mudah. Ada perjuangan yang panjang untuk punya roh Allah itu, saudara. Apakah dengan kita nyanyi, mari masuk, masuk hatiku, itu otomatis Roh Kudus akan masuk dan terus tinggal dalam kita? Kan tidak. Mungkin ketika kita undang, dia akan masuk. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, aku mengetuk pintu, dan barang siapa membukakan, aku akan masuk ke dalamnya. Jadi ketika kita buka hati kita, Yesus akan masuk. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus akan terus tinggal dalam hati kita? Kan tentu tidak, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, ketika kita akhirnya terus berbuat dosa, bagaimana mungkin terang dan gelap bisa bersatu? Benar nggak, saudara? Jadi kita harus jaga. Maka kalau saudara sudah bertobat, sudah pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka bangunlah keintiman terus dengan dia. Bahasa saya tuh maintenance gitu. Entertain. Ya. Dijamulah Yesus dengan Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya mereka nyaman dalam hati dan hidup kita. Dijamu itu bukan cuma disuguhkan makanan kalau kita ada tamu. Minuman kalau ada tamu. Mungkin mereka senang kalau di meja tamu ada makanan, ada minuman. Tapi seorang tamu yang datang ke rumah kita akan lebih senang kalau kita ajak ngobrol, kita berkomunikasi. Maka bangunlah komunikasimu dengan Tuhan dengan baik. Dan itu nggak bisa didapatkan
semudah membalikan telapak tangan, ada effort khusus. Maka jadilah dirimu sendiri. Kalau kau seorang yang suka nyanyi, maka cobalah di waktu-waktumu menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kau suka baca, maka mulailah kenali Tuhan dengan banyak baca Alkitab. Kalau kau senangnya me time sendirian gitu, menyepi, menyendiri, maka mulailah daripada kita bengong sendirian, ngayal yang nggak benar, di tengah kesendirian yang kita nikmatin itu, kita mulai menganggap ada Tuhan di samping kita, di depan kita, sehingga kita bisa mulai merasakan hadiratnya. Kan seperti itu. Setiap kita beda-beda. Pak, saya nggak punya waktu banyak, Pak. Saya tuh 15 jam dalam 24 jam sehari itu di jalanan. Saya sopir, Pak. Saya gojek, Pak. Saya sopir taksi, Pak. Ya kenapa nggak di tengah kesibukanmu, di panasnya Jakarta, di tengah macetnya Jakarta misalnya, di tengah kita dari ngambil barang di toko ini untuk nganterin ke customernya di tempat yang lain, dalam perjalanan itu kita sambil bersyukur sama Tuhan, sambil memuji Tuhan, sekedar bilang sambil nyetir, sambil naik motor, Tuhan kau baik banget, luar biasa, agung namamu. Ketika berhenti di lampu merah, ya daripada bengong, ya daripada juga ngapain sambil ngilangin kantuk, mungkin sambil bergumam, Yesus kau baik, Yesus engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Sekedar nyanyi lagu penggalan-penggalan seperti itu. Dan ketika itu kita kerjakan dengan rutin, itu keintiman pasti ada kan saudara. Kan kita membangun persahabatan dengan sahabat kita, yang manusia kan juga begitu. Nggak mungkin tiba-tiba terjalin persahabatan ketika baru kenalan. Ya, kenalkan nama saya Seno, oh nama saya Andi. Aduh, kita sahabatan ya. Nggak gitu kan saudara. Ada proses yang mungkin bertahun-tahun baru akhirnya saya bisa klik, bisa jadi sahabatan dengan orang yang namanya Andi misalnya saudara. Atau Tono misalnya saudara. Ya. Biasanya kalau sudah bersahabat itu ya udah puluhan tahun, dan waktu akan membuktikan apakah perlu sahabat atau tidak. Saya hari-hari ini merasa saya punya sahabat, ya, tapi nggak banyak. Semakin tua, pertemanan kan semakin sempit sebenarnya. Saya adalah sahabat 1-2 di masa lalu saya. Sampai sekarang nggak terlalu dekat, tapi selalu terkoneksi. Selalu kalau buka omongan di WhatsApp gitu nyambung dan cair gitu. Dan itu bisa seperti itu. Bahkan ketika kita udah nggak bertemu bertahun-tahun, puluhan tahun, bisa terus terjalin seperti itu karena ada rekam jejak yang panjang, saudara. Sehingga kita bisa seperti ini. Ya, kita nggak bisa tiap hari ketemu, belum tentu juga setahun sekali ketemu. Ya, tapi ketika ada momen ketemu, kita bisa cair demikian. Itu kan nggak bisa semudah menjentikan jari, ada proses panjang. Pertemanan itu sudah diuji oleh waktu. Kita nggak pernah saling melukai, nggak pernah saling menyakiti, kita selalu menghargai, menopang satu dengan lainnya, sehingga akhirnya kita bisa saling menerima, bisa saling menghargai meskipun mungkin berbeda dalam cara hidup, cara pandang, mungkin agama, ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus proses panjang, sehingga akhirnya kita bisa intim, sehingga kita punya roh itu. Sehingga kalau roh itu sudah ada dalam diri kita, roh itu lebih besar dari apapun juga, sehingga sulit untuk kita bisa disesatkan oleh nabi palsu. Ya, lanjut. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Nabi palsu itu berasal dari dunia, maka omongan yang duniawi, sesuatu yang mempesona gitu ya. Oh iya saudara, ya. Kalau percaya sama Tuhan, saudara pasti akan punya rumah, saudara akan punya uang yang berlimpah, saudara akan hidup enak, semuanya tercukupi. Itu saudara. Ya, saya tidak bilang ikut Tuhan itu nggak diberkati. Tapi kalau ngomongnya soal yang perkara-perkara duniawi terus, kalau ikut Tuhan, saudara nggak mungkin sakit. Kalaupun sakit, kita tumpangi tangan, maka pasti sembuh. Saya tidak bilang saya tidak percaya mujizat. Tapi bisa jadi loh saudara. Saudara tumpangi tangan sakitmu nggak sembuh. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, justru karena Tuhan mengasihi saudara.
Karena dengan sakit itu kita bisa bertobat. Saya punya pengalaman dulu di masa lalu, banyak orang yang sudah saya layani juga punya pengalaman yang banyak. Saya bisa sebutkan banyak orang yang punya pengalaman kurang lebih mirip, di mana mereka diizinkan Tuhan lewat lembah kelam, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, justru karena Tuhan teramat mengasihi mereka. Sebab kalau nggak dibeginiin sama Tuhan, nggak dijurumuskan lewat seolah-olah lewat lembah kelam itu, kita nggak bertobat, kita nggak mengandalkan Tuhan. Tapi karena Tuhan izinkan semua yang jelek itu terjadi, akhirnya kita putus asa. Aduh, gue nggak bisa sendirian. Dengan kuat gagahku nggak bisa. Ya, udahlah. Gue berserah deh. Ini nggak mungkin bisa selamat kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Maka di momen itu dia, Tuhan, aku minta maaf. Selama belasan tahun aku mengandalkan kuat gagahku. Hari ini aku udah angkat tangan, aku nggak mampu. Gue nggak mungkin bisa hidup nih kalau dengan kekuatanku sendiri. Tolong aku, Tuhan. Mungkin dia ngomong, kalau kau ada Tuhan, tolong saya. Dan akhirnya Tuhan tolong. Tapi lewati lembah kelam dulu, Tuhan izinkan. Sepertinya penderitaan, tapi ingat rancangan Tuhan bukan kecelakaan, damai sejahtera. Ya kan saudara? Jadi kalau semua yang disampaikan oleh orang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, nabi, rasul, kalau yang disampaikan lewat mimbar gereja adalah hal-hal yang bersifat duniawi mulu, itu ciri khas penyesatan. Karena yang disampaikan hanya perkara-perkara fana. Sehat, kenyang, uang, bahagia, cukup materi. Itu kan fana semuanya, 70-80 tahun kata Mazmur Musa. Bukannya kita nggak butuh itu, kita butuh itu. Tapi bukan itu prioritas kita di dunia ini. Maka mestinya diajarkan bersifat yang kekal. Percaya kepada Yesus, ikut Yesus, pikul salib Yesus, sangkal dirimu, beri yang terbaik buat Tuhan, kasihi musuhmu. Itu sesuatu yang bersifat kekal, yang kalau kita kerjakan, kekekalan akan kita dapatkan, saudara. Hidup kekal akan kita dapatkan. Kalau kita sakit, kita mengalami mujizat, apakah itu berdampak pada kekekalan? Belum tentu. Kita sakit nih, dokter angkat tangan, kita dapat mujizat sembuh. Ya paling kita tinggal nambah umur, nggak mungkin lebih dari 70-80 tahun. Kalaupun ada yang lebih, hanya segelintir orang saja. Kita mati akhirnya juga. Lalu mujizat yang kita dapatkan untuk apa? Makanya kalau udah dapetin mujizat seperti itu, jangan terlalu wow begitu, saudara. Sebab kesembuhan yang kau alami, pemulihan ekonomi yang kau alami, berkat yang kau alami itu tidak akan berujung pada kekekalan kalau saudara prioritas hidupnya masih hal-hal yang duniawi. Jadi, mestinya kalau saudara mau dengarkan saya, ya, saudara mesti bijaksana hari-hari ini. Dengan handphone kita mudah dapat khotbah dari mana saja, gereja mana saja, dalam dan luar negeri. Dalam satu hari minggu, kalau kau memang tidak kemana-mana, kau bisa tuh dengerin 10 khotbah, 15 khotbah. Bahkan kalau 24 jam hari minggu itu kau gunakan untuk semua beribadah, kau bisa dapat 24 khotbah kalau khotbahnya dan ibadahnya 1 jam. Tapi pertanyaan saya, apakah semua yang kau dengar itu adalah kebenaran? Saya sekali lagi dengan rendah hati, hamba Tuhan yang baik banyak, yang benar banyak, gereja yang baik dan benar banyak. Tapi juga hamba Tuhan yang nabi palsu, gereja yang salah mengejarkan penyesatan, itu juga banyak. Lalu gimana Pak kita memilih-milihnya Pak? Nah tadi, ujilah semua itu. Jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Dengan apa Pak? Loh makanya punya roh yang benar. Supaya roh yang benar itu, yang lebih besar dari roh-roh apapun itu, bisa menolong kita, membuat kita peka, sehingga kita nggak terjerumus dalam penyesatan itu. Loh gimana Pak? Kalau saya pengen punya roh yang besar itu, tadi saya bilang selain percaya, bangunlah keintiman dengan roh itu. Entertain dia, ajak ngomong dia, komunikasi yang baik dengan dia, hidup benar, menyenangkan dia, jamu dia. Sehingga roh ini terus bertahta di hati kita, nggak kemana-mana gitu. Ya, sehingga kita nggak mudah gampang terkagum-kagum lah sama orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan.
Saudara juga, saya berkali-kali bilang, saya nggak suka dikagumi. Kalau saya dikagumi sama saudara dan semua yang dengar saya malam hari ini mengagumi saya salah ngajar, saudara. Saya salah ngajar. Sebab yang saya mau tuh saudara dengerin saya, tujuannya mengagumi Tuhan. Tujuannya mengidolakan Tuhan. Tujuannya menjadikan Yesus Tuhan sebagai yang terutama di atas segala-galanya. Tapi kalau saya ngajar, saudara malah kagum sama sayanya, mengidolakan sayanya, saya yang salah ngajar. Makanya kalau saudara ada beberapa, kalau japri saya, Pak saya kagum loh saya sama Bapak. Saya bilang, ngapain kagum sama saya? Lu belum tahu aja sisi yang kau nggak kagumi dari saya yang bisa membuat kekagumanmu hilang. Karena saya masih manusiawi kan. Dan udah teruji lah. Ya, saya melayani kan bukan kemarin sore, saudara. Ya, saya jadi pendeta aja dari tahun 2005 sekarang 2021, berarti udah 16 tahun saya jadi pendeta loh ya, bukan hamba Tuhan loh ya. Kalau hamba Tuhan yang belum punya jabatan pendeta, jadi pekerja, itu seumur hidup saya. Karena saya oe-oe sama ibu bapak saya diajak ke sekolah minggu. SMP saya sudah mulai bantu-bantu ngajar sekolah minggu, meskipun hanya mimpin pujian penyembahan. Aktif di kaum muda jadi guru sekolah minggu juga, bahkan khotbah di kaum muda juga. Sepanjang umur saya sudah di gereja. Tapi jadi pendeta 16 tahun. Dan selama 16 tahun itu banyak orang yang di awal ngomong kagum sama saya, yakinnya ketika tahu saya kecewa dan tinggalin saya dan gak mau temenan lagi sama saya. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak saudara. Jadi karena pengalaman itu saya udah apa ya, udah kebal gitu dengan orang yang ngomong saya kagum loh sama Anda. Gak usah ngomong kagum. Kalau ada orang yang masih ngomong begitu, saya langsung introspeksi diri, gue salah ngajar ya, salah ngajar. Kalau gak salah ngajar, orang itu salah denger. Karena dalam khotbah-khotbah saya tidak pernah bilang, tidak pernah menekankan orang untuk ngikutin saya dalam artian kagum sama saya. Saya cuma alat yang mengajarkan kebenaran supaya orang yang dengar saya kagum sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan tempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidupnya. Bagi saya nggak usah lah bikin fans club-an. Ngapain? Saya jemaat nambah juga akhirnya nggak besar kepala, jemaat berkurang juga nggak pernah mikirin. Karena yang saya kerjakan pokoknya nyenengin Tuhan. Nah saya berharap saudara juga yang kau kerjakan nyenengin Tuhan. Ya, sama saudara ya. Nah, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini adalah imannya Yohanes. Dia berkata, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Ya itu sah-sah saja. Saya juga berkata begitu, saya ngomong kebenaran. Saya ngomong apa yang dikatakan Alkitab, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau benar saudara dari Allah, saudara akan bisa ngerti maksud saya. Itu sah-sah saja saya ngomong begitu. Banyak juga orang-orang lain juga yang ngomong begitu kan. Tapi sekali lagi meskipun saya ngomong begitu dengan yakinnya, ujilah saya. Ujilah roh yang dalam saya ini, apakah roh dari Allah atau roh antikristus. Ketika orang berkata, saya dapat suara dari Tuhan, saya dapat mimpi dari Tuhan, ini yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada saudara semuanya. Dengarkan saya bicara atas nama Tuhan. Dengarkan saudara. Tapi ujilah juga itu semua dengan roh yang ada dalam dirimu. Apakah orang yang berkata demikian, yang pasti notabene pendeta, pengkhotbah, nabi, rasul, gembala jemaat atau apalah gitu yang ngomongnya di mimbar, mereka mengatakan yang dari Allah, apa tidak? Dan kau berhak dan bahkan kau harus menguji semua itu. Kenapa? Karena keselamatanmu tergantung dirimu sendiri, tergantung sikapmu sendiri, tergantung imanmu sendiri. Kalau kau mengasihi dirimu, maka hati-hati dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau makan, apa yang kau masukkan dalam tubuh ini. Termasuk itu pengajaran. Pengajaran apa pasti? Pengajaran tentang kebenaran, tentang Alkitab. Hati-hati.
Makanya saya bilang supaya saudara imbang gitu ya, miliki keintiman dengan Tuhan, punya kerinduan baca Alkitab sendiri, sehingga kita nanti akan dituntun oleh Roh Kudus ini. Sehingga ketika ada orang yang kita dengar sedang khotbah, roh dalam Tuhan yang sedang kita bangun dan terus kita hidupi, itu menjadi apa ya? Menjadi penyaring, menjadi apa ya? Ya disaring gitu. Filter. Nah, jadi filter. Wah, ini kurang tepat ini. Ajar begini nih. Maka kita nggak usah imani. Kita bisa akhirnya punya filter tadi. Kalau minggu depan, kok sama juga ya pengajarannya, kayak nggak bener. Nah, berarti tanda-tanda 2, 3, 4, 5 kali. Kalau slip tongue itu kan mestinya sekali. Ya, namanya pendeta juga manusia kan, mungkin hari itu dia lagi tekanan gitu kan, sehingga ngomongnya agak ngaco-ngaco gitu loh. Manusiawi itu. Ya. Tapi kalau ngaco-ngaco terus kan aneh. Kalau dia slip tongue, salah ucap, salah lidah ya, salah ngomong, sekali oke lah. 2 kali mungkin oke. Tapi kalau terus-terusan setiap dia khotbah, setiap dia sharing firman Tuhan, dia selalu salah kata gitu kan. Ini kan patut dipertanyakan, saudara. Apakah itu tidak disengaja atau jangan-jangan sengaja, atau bahkan bisa jadi dia emang seperti itu pandangannya. Ya ketika ada pendeta semangat, saudara-saudara, Yesus itu bukan Tuhan. Lebih bisa aja. Namanya lagi semangat, ya, dia ngomong gitu, Yesus bukan Tuhan gitu ya. Waduh, jangan langsung bilang, wah ini sesat nih ya. Langsung saudara jahat gitu, niat jahat dipotong gitu ya. Pendeta itu ngomong Yesus bukan Tuhan, terus diupload di YouTube. Wah, sehingga akhirnya nama baik pendeta ini hancur. Nah, namanya salah ucap. Tapi kalau udah 2 kali, kok dia ngomong lagi Yesus bukan Tuhan. Ibadah minggu berikutnya, dia bilang juga Yesus bukan Tuhan, malah ditegaskan Yesus itu bukan Tuhan. Wah, lu kalau udah 3-4 kali kau dengar begitu, ya udahlah, tinggalin gereja itu. Iya kan, saudara? Tapi kalau cuma salah ucap, ya tadi, makanya jangan terlalu gimana sama seseorang, gimananya sama Tuhan aja. Ya. jadi apa namanya, ya kalau saya sih udah kebal lah ya. Saya udah kebal dengan orang yang berkata, saya mengagumi Pak Selo, saya apa namanya, gimana lah, udah usah ngomong lah ya. Kalau ada saudara gitu mau ngomong ke depan begitu sama saya, nggak usah, saudara. Nggak usah ya. Ya, pertama juga nggak berdampak buat apa-apa buat saya gitu ya. Dan juga saudara salah. Ya, nggak usah mengagumi manusia, mengagumi Tuhan aja. Kalau saya kau nilai jadi alat sehingga kau bisa kenal Tuhan, ya haleluya. Tapi tahu nggak saudara ya, bahwa Tuhan bisa pakai orang lain loh kalau saya misalnya nggak mau gitu. Karena kenapa? Karena Tuhan yang sudah pilih saudara. Nah, kebetulan saudara akhirnya bertobat, kenal Tuhan lewat pelayanan saya. Tapi semata-mata intinya tuh Tuhan udah pilih saudara. Nah, kebetulan Tuhan pakai saya yang mengenalkan Yesus kepada saudara. Tapi ketika saya nggak mau, apakah Tuhan nggak bisa pakai orang-orang lain? Bisa. Makanya itu, kalau saudara sudah punya pemahaman begini, jangan terlalu gimana ke saya. Oh, saya menghormati, kagum banget dengan gembala saya sebelumnya, saudara. Ya, saya hormat banget, respect banget sama beliau. Ya. Tapi ya pengajaran beliau orang banyak yang nggak suka mungkin ya. Tapi itu yang membuat saya bertobat, karena memang itulah yang ditekankan beliau dan itulah masalah saya saat itu, saudara. Nangkap ya, saudara. Jadi lewat beliau saya benar-benar apa namanya mau berubah dan bertobat sungguh. Tapi ketika saya bertobat sungguh, saya tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, sehingga saya nggak terikat dengan beliau gitu. Ketika akhirnya dijadikan timnya, ya saya puji Tuhan. Ketika saya nggak jadi timnya lagi, ya puji Tuhan. Bahkan ketika orang-orang bilang, ya lo enak ya, udah hidup enak di gereja itu, saya bilang dalam hati, gue nggak hidup di gereja ini, gue hidup karena Tuhan. Dan kebetulan Tuhan pakai gereja ini untuk memberkati gue. Jadi ketika saya akhirnya dikeluarkan sama gereja itu, saya nggak masalah juga. Kenapa? Karena saya tahu kemarin pun meskipun saya diberkati lewat gereja itu Tuhan yang taruh saya di situ. Nangkap ya, saudara ya? Jadi saya terus bergantung sama Tuhan. Nggak kecewa sama sekali. Nggak ada kata-kata negatif saya terhadap gereja lama saya.
saya menghormati luar biasa. Beberapa orang terdekat saya bahkan pernah saya berkata berkali-kali, kalau ada kesempatan saya mau ketemu lagi sama beliau, ya. Cium tangan pun saya pengen. Karena biar bagaimanapun kalau bukan karena pelayanan beliau, saya mungkin nggak seperti ini, ya. Tapi saya percaya diri, saya ada seperti ini, kenal beliau dan gerejanya, itu karena Tuhan yang taruhkan. Tuhan yang milih saya, gitu saudara, ya. Dan Tuhan janji dalam Yohanes 15:16, janji kepada saya yang saya imani ayat itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Itu yang saya imani. Bagaimana saudara, ya? Lanjut ya saudara, ya. Allah adalah kasih. Ini udah berapa menit ya? Kadang-kadang kalau udah menit ke-50 aja. Lanjut ya saudara dengan cepat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi itu berasal dari Allah, lahir dari Allah, mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini yang berkali-kali kita omongin di ayat di Tadarusan Alkitab di hari kemarin, bahwa orang yang tidak mengasihi saudaranya itu tidak berasal dari Allah, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam terang, hidup dalam kegelapan. Ya, ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini dasar iman Kristen. Bahwa kita dibenarkan bukan karena hebatnya kita dibenarkan karena Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, karena kita dikasih Allah, bahkan ketika kita masih berdosa, kita sudah dikasih Allah dengan diberikannya kasih karunia, pengampunan atas dosa-dosa kita. Maka responnya kita pun harus mengasihi orang lain juga. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Nggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi kalau kita bondingnya kasih, ya, terikat dalam kasih, maka kita benar-benar berasal dari Allah. Kalau kita terus hidup mengasihi, maka Allah benar dalam kita. Nah itu. Jadi kalau nggak ada kasih, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit berantem, dikit-dikit pisah gitu ya. Ini orang yang nggak hidup dalam kasih. Berarti kalau dia ngomong tentang Allah, tentang kasih, itu maafkan saya, ya, omong kosong lah. Karena dia tidak mengasihi, dia tidak mengekspresikan kasih. Ya. Kalau ada masalah terjadi, ya, terus pihak yang satu sudah minta maaf, pihak yang ini tidak mau memaafkan, ya, karena satu dan lain hal, ya, padahal nggak punya aktivis gereja. Ketika dia ada di mimbar, omong kosong ini saudara, ya, omong kosong. Kenapa? Loh, kalau dia bermasalah dengan orang ini sudah rendah hati minta maaf, mestinya dimaafkan, diampuni. Jadi kalau dia, wah nggak mungkin gue maafkan, sampai 7 turunan pun nggak gue maafkan, terus di mimbar sebagai pejabat gereja dia ngomong, saudara-saudara Tuhan adalah kasih, omong kosong, omongannya ini. Nangkap ya saudara ya? Jadi salah satu ciri khas kita ketika kita masing-masing saling mengasihi, itulah tanda bahwa kita mengenal Allah. Ya, kita melihat Allah. Ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya. Jadi Yohanes tuh pernah bersaksi bahwa Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya. Jadi Yohanes kan saksi hidup, dia ngomong seperti ini ya sah gitu ya. Karena dia menjadi orang yang mendampingi Yesus ketika menjadi manusia di dunia ini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Bahwa orang yang tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Jadi orang yang hidupnya sepanjang hidupnya tidak ada kasih, selalu kebencian, selalu amarah, selalu permusuhan, ya, tidak ada damai sejahtera dalam diri orang ini. Ya, selalu tensinya tinggi, ngomongnya nada-nada tinggi, ya. Dia selalu berkata dia lah yang benar, yang lainnya salah, bla bla. Terus selalu begitu, saudara. Orang yang seperti ini, itu dia tidak
tinggal dalam Allah, ya. Alkitab yang mengatakan, sebab barang siapa berada dalam Allah, ia akan juga berada atau hidup dalam kasih. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah tadi, ini juga prinsip, ya. Di dalam kasih, di dalam Allah, gitu kan? Kan barang siapa terus dalam kasih, dia tinggal dalam Allah, ya. Berarti kalau terus sudah dalam kasih, ya, kasihnya sempurna. Kalau mengatakan kasih Tuhan itu sempurna dalam diri kita, maka saudara nggak akan punya ekspresi ketakutan apapun. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih, ia tidak sempurna dalam Allah. Ada sesuatu yang harus kau bereskan. Jadi orang yang tinggal dalam Allah, maka orang itu akan hidup penuh dengan kasih. Orang yang sudah tinggal dalam Allah dan hidupnya penuh dengan kasih, maka tidak akan mengalami ketakutan apapun. Ya. Sebab kalau masih dalam ketakutan, kasih akan Allah itu belum sempurna atas dia. Bagaimana saudara? Saya tidak menghakimi loh ya. Introspeksi diri. Apakah hidupmu hari-hari ini penuh dengan ketakutan? Ketakutan akan hari esok, ketakutan buat hari ini bisa makan apa tidak, besok bisa bayar sekolah anak apa tidak, besok bisa bayar cicilan apa tidak. Kau penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dengan kekhawatiran. Kalau kau demikian, bertobat segera. Percaya kepada Tuhan. Maka Dia akan pelihara kau dengan sempurna. Hiduplah dalam kasih-Nya dan penuh kasih. Maka kasih Allah akan ada dan nyata dalam hidup. Gitu saudara ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Kita katakan demikian saudara. Ya. Yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Itu yang saya berkali-kali berkata. Kalau orang nggak mengasihi saudaranya, nggak mengasihi orang tuanya, nggak mengasihi istrinya, suaminya, anaknya, ya, nggak mengasihi orang di sekitar dia, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah? Wong orang di sekitar dia aja dia nggak kasihi, gimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Kan itu. Ini logikanya kan seperti itu. Ya. Jadi orang yang mengaku mengasihi Allah itu kasihnya terhadap Allah akan terekspresi dengan kasihnya terhadap sesamanya. Orang-orang di sekitar dia, ya, itu pasti empatinya ada, simpatinya ada. Dia hidup tidak semaunya sendiri, tidak egois, tidak pokoknya gue mau begini. Ya. Dia ada empati. Ya, itu bukan cuma natur, tapi juga kebiasaan, dan kebiasaan itu harus dipraktekkan, dipaksa, dimulai. Ya, saya mulai dalam hal sederhana ngajar anak saya gitu ya. Ya, di rumah tuh bukan tugas kalian nyapu, ya, bukan tugas kalian ngepel, ya, bukan tugas kalian juga ngebersihin rumah, yaitu bisa papa, bisa mama. Tapi kalau kalian habis main laptop, gitu ya, main komputernya berdebu, kenapa nggak dilap sih? Terus kalian habis main komputer atau main apa gitu, ada di lantai, ada kotoran apa, kenapa nggak diambil sih? Itu kan wujud ekspresi, saudara. Ekspresi mengasihi atau mencintai atau menghargai berkat rumah, kondisi rumah yang sudah Tuhan izinkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang misalnya kamarnya berantakan, ya, kacau balau gitu ya, itu saya selalu pertanyakan, benar nggak dia mengasihi Allah? Wong sama apa yang Tuhan percayakan kepada dia aja dia nggak rawat dengan sungguh gitu. Itu kalau saya, ya. Saya menafsirkannya dan menerjemahkannya sedemikian rupa aja, sederhana aja, ya. Makanya banyak hal yang sebenarnya bukan tugas saya kerjain, saudara. Saya kerjain aja, ya. Dengan sukacita. Istri saya sudah nyapu nih, baru 2 jam sebelumnya nyapu. Terus saya lihat rumah kotor, ya saya nyapu lagi, apa salahnya? Terus istri bilang, baru disapu pak, gitu. Ya kenapa enggak? Rumahnya udah kotor lagi. Apakah nyapunya nunggu besok hari gitu?
atau nanti malam kan nggak, kalau dilihat kotor kenapa nggak dinyapu sekarang gitu. Ya, banyak orang tuh nggak kayak gitu dalam 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 pengalaman saya ya. Yang penting kalau dia udah beresin rumah ya udah, bukan tanggung jawab dia nggak peduli tuh ya. Ada debu, ada kotoran di rumahnya, bodo amat gitu. Bukan tugas gua. Yang penting gua ngerjain bagian gua. Nah, ini orang-orang seperti ini orang-orang yang bagi saya belum mengenal kasih yang sempurna itu, belum tinggal dalam kasih yang sempurna itu. Jadi yuk, do the best dalam hidup kita masing-masing, saudara. Hari ini kita belajar banyak bagaimana kita harus merespon kasih Allah dengan sungguh. Barang siapa mengasihi Allah, dia pasti mengasihi orang-orang di sekitarnya. Empati, simpati, kasih orang, kasih dia terhadap sesamanya itu sempurna. Nggak ada benci, ya. Nggak ada juga permusuhan. Ya. Selalu mau berdamai. Sebab kalau kita nggak mengasihi orang di sekitar kita, omong kosong kata Yohanes. Kau mengasihi Allah. Wong orang yang dilihat aja di sekitar kita nggak dikasihi, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak kau lihat? Ekspresimu mengasihi Allah kelihatan dengan ekspresimu mengasihi manusia. Orang yang mengasihi manusia itu mengasihi Allah. Bisa jadi dia tidak mengasihi Allah yang benar seperti yang kita imani, tapi karena dia mengasihi manusia, dia benar-benar mengasihi Allah, meskipun Allah yang dia imani Allah yang salah. Kalau menurut perspektif Kristen loh ya. Tapi orang Kristen yang mengaku punya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang maha pencipta itu, terus dia bilang dia mengasihi Tuhan ini, Tuhan Yesus, tapi dia nggak mengasihi sama. Kalau saya bilang omong kosong. Nangkap ya saudara ya. Jadi mana yang baik? Yang baik adalah mengasihi Tuhan yang benar dengan ekspresinya mengasihi sesama manusia. Kalau kau sudah bisa mengasihi sama manusia, ragu dengan Tuhanmu, mulailah tanya. Berdoa paling tidak, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tuh doamu seperti itu, spesifik pada satu, meskipun bukan nama, bukan person, bukan nama yang diucapkan, tapi kalau kau ngomong, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu kan cuma satu pribadi. Kalau kau berdoa, ya Tuhan, oh banyak agama yang pakai nama Tuhan. Ya Allah, oh banyak agama lain yang pakai nama Allah. Bahkan banyak oknum-oknum yang mengaku dirinya Allah. Tapi kalau kita spesifikin, ya Tuhan, ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu nggak ada yang bisa klaim, saudara, karena cuma satu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kau berdoa seperti itu dan lanjutkan kalimat, aku mau kenal dirimu, maka saya percaya Allah yang sesungguhnya itu, yang sudah melihat kau mengasihi sesama manusia dengan baik, akan segera menjumpaimu dan berkata pada, apa nak, ini aku. Kalau itu terjadi, maka teruslah mengasihi sesama dan kenalilah Tuhan yang hidup, yang baru kau temui itu dengan sungguh. Kalau kau orang Kristen mengaku sudah cinta Yesus, sudah mengasihi Yesus, tapi belum mengasihi sesama, jujur belum mengasihi sesama, masih benci sama saudara, masih nggak ngomong-ngomongan sama saudara, dengerin saya. Kalau kau mau dengar, bertobat, segera berdamai dengan saudaramu, berkomunikasi yang baik lagi dengan saudaramu, mulai mengasihi saudaramu, sesamamu, maka benarlah kau sudah mengasihi Tuhan. Semoga dipahami dan jangan baperan. Sebab firman yang disampaikan, apa yang saya katakan ya tidak nembak siapa-siapa ya. Kalau kau ngerasa ketembak, ya langsung introspeksi diri. Banyak orang Kristen hari-hari ini baperan gitu ya. Gampang tersinggung ya. Oh, ini pendeta ngomongin gua. Enggak ya, saya nggak ngomongin saudara, saya hanya ngomongin kebenaran kok ya. Sebab kalau saya mulai ngomongin kebenaran dengan ukurannya orang per orang, maka saya akan jadi orang yang subjektif, bukan orang yang objektif ya. Saya berusaha menjaga selama 16 tahun jadi pengkhotbah. Itu kalau di mimbar Tuhan hanya ngomong kebenaran,
Kalau ada orang kena dengan kebenaran yang saya sampaikan, ya itu karena Tuhan mengasihi dia. Ya, tapi bukan dalam tendensi saya ingin nembak orang-orang tertentu itu. Ya, Tuhan hakim. Semoga diberkati. Selamat malam. Dan satu dalam doa kita akhiri. Makasih Tuhan buat tadarusan 1 Yohanes pasal yang keempat ini. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Dan malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya dosa kami sudah diampuni. Dan kami persembahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk Tuhan. Kaulah pemilik hidup dan tubuh kami ini. Haleluya. Amin. Jadi selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dan doa saya menyertai saudara. Saya percaya di akhir pekan ini semua kita semakin dalam berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.